to Drusalapan channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ade Rahayu Waidin di 7 Salapan Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara instalasi ARD untuk semester genap tahun 2020 ini. Nah, pada kali ini saya akan mencoba memulai semuanya dari nol. Jadi dari mulai instalasi VirtualBox, kemudian memasangkan PDA di VirtualBox sampai bisa sukses untuk bisa akses ARD. Oke, kita lanjut saja. Langkah pertama yang harus rekan-rekan miliki itu adalah yang pertama VirtualBox, yang kebetulan pada kesempatan ini saya menggunakan VirtualBox yang versi 6.0. Kemudian yang kedua adalah ARD, file ARD dalam bentuk VDA. Nah, ini kalau saya di sini menggunakan ARD yang semester ganjil, diambil datanya, VDA-nya, kemudian sekarang akan dipasangkan di server lain atau saya akan coba di laptop. Ini menggunakan VDA yang semester sebelumnya. Oke, kita mulai. Langkah pertama, silahkan rekan-rekan klik kanan Run as Administrator. Ini kita akan mencoba install VirtualBox. Oke, kita sedang berjalan. Ini tinggal klik next, yes, install. Tunggu sampai proses ini selesai. Dan perlu dipahami juga, perlu diperhatikan oleh rekan-rekan bahwa pengerjaan atau instalasi ARD yang versi, kebetulan saya menggunakan versi 235 ini, itu spesifikasi minimal untuk laptop atau server yang digunakan itu adalah menggunakan RAM yang 4 GB, kemudian prosesornya AMD atau Intel dual core. Itu spesifikasi minimal untuk bisa menjalankan ARD ini secara lancar. Oke, kita lanjut. Ini kita sudah terinstall VirtualBox-nya. Kemudian langkah berikutnya setelah VirtualBox ini terinstall, kita akan coba memasukkan VDA untuk ARD yang sekarang, buat yang semester sekarang. Oke, perlu diketahui juga oleh rekan-rekan bahwa prinsip kerja dari VirtualBox itu adalah menjalankan sistem di dalam sistem. Jadi ini seolah-olah sistem yang akan dijalankan di dalam window yang kita miliki. Ini window yang kita miliki. Kemudian ini VirtualBox ini di dalamnya kita akan menjalankan sistem lagi gitu. Jadi makanya kenapa instalasi ARD ini harus membutuhkan spesifikasi laptop atau komputer yang lumayan memiliki RAM tinggi ini, karena memang iya seperti ini, karena kita menjalankan sistem di dalam sistem. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya, rekan-rekan tinggal klik new. Ini untuk menambahkan baru, tinggal klik namanya, opsional silahkan. Misalnya saya akan ketik ARD genap. Ininya tidak perlu dirubah, jadi nanti file-file datanya ini akan masuk di sini di user. Ini tergantung dari PC kita atau laptop kita. Kemudian rekan-rekan di sini untuk tipenya pilih Linux dan ininya pilih Debian 64. Baru setelah ini dilanjut, klik next. Nah, rekan-rekan usahakan ini jangan sampai melewati yang merah, karena ini batas maksimal
sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer yang kita miliki. Kemudian saya klik next. Ini pilih yang paling bawah, use an existing virtual hard disk file. Kemudian pilih filenya, add. Nah, ini silahkan masukkan VDA yang sudah disimpan di drive, yang sudah disimpan di data rekan-rekan. Seperti saya ini disimpan di di uji coba ARD, kemudian ARD Fresh semester 1. Oke, di open, dibuka, kemudian pilih dan create. Nah, ini ARD kita sudah terpasang di VirtualBox. Nah, tapi sebelum itu ada hal penting yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, itu adalah mengatur pengaturan untuk jaringan ini. Nah, jadi setelah ini tinggal masuk ke menu setting. Kemudian setelah itu di sistem prosesor silahkan ini bisa dinaikkan asal tidak melewati batas yang merah ini. Kemudian ini yang paling penting, network. Nah, yang paling penting ini adalah network. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan cara instalasi virtual ARD di VirtualBox untuk server only. Jadi ini hanya digunakan di server. Jadi tidak akan saya sebarkan ke jaringan yang lain, tidak akan saya sebarkan ke laptop-laptop yang lain dengan menggunakan kabelan ataupun dengan menggunakan jaringan WiFi. Tapi nanti di sini perbedaannya itu di sini. Jadi di menu network, di adapter 1 silahkan rekan-rekan pilih jika yang pertama seperti saya, ini hanya akan dipakai untuk laptop server, hanya akan digunakan di komputer server tanpa disebarkan ke laptop-laptop yang lain. Ini rekan-rekan pilih host only adapter. Jadi nanti otomatis untuk yang name-nya ini akan tertuju kepada VirtualBox. Nah, kalau kita memilih host only adapter. Nah, kalau rekan-rekan memilih bridge adapter, di sini rekan-rekan dihadapi pada dua pilihan. Nah, ini yang membedakan antara server only dengan server to client atau server yang disebarkan ke klien. Kalau rekan-rekan sudah mempunyai lab, gitu jelas itu menggunakan kabelan, makanya itu dari server ke LAN. Jadi ini yang membedakannya. Nah, untuk adapter 1 ini adalah ini yang terhubung ke laptop kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan klien, ini yang terhubung ke klien. Jadi bukan internet yang aktif. Nah, jadi ini nanti tinggal dilihat. Kalau rekan-rekan masih kebingungan, ini tinggal dilihat di sini. Open Network Sharing Center, change adapter setting. Nah, kalau rekan-rekan terpasang dua, misalnya Ethernet, kalau server itu kan dua, ada LAN card-nya dua, ada LAN card 1, ada LAN card 2. Jadi nanti yang terhubung dengan internet, ada yang terhubung dengan klien. Nah, kalau saya kebetulan cuma menggunakan laptop, jadi ini hanya terhubung dengan WiFi. Oke, berikutnya. Nah, ini saya akan pilih host only adapter. Jadi hanya untuk komputer server, hanya untuk laptop server, tidak akan saya sebarkan ke laptop-laptop yang lain atau ke klien-klien lain. Dan ini pilih allow all, izinkan semua. Kalau mungkin di pengaturan VirtualBox-nya bahasa Indonesia ini izinkan semua. Nah, di adapter 2 ini diklik dan ini pilih NAT. NAT ini maksudnya ini terhubung ke internet. Nah, yang adapter 2 terhubung ke internet, yang adapter 1 ini masuk ke VirtualBox host only adapter. Oke, setelah itu tinggal klik OK dan pengaturan ini selesai. Tapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan sebelum kita menjalankan ARD ini. Langkah yang paling penting, yang paling utama itu pertama ini. Mungkin rekan-rekan belum mengaktifkan WiFi-nya. Nah,
Yang kedua, setelah WiFi aktif atau jaringan internet aktif, itu silahkan rekan-rekan masuk ke change adapter setting. Nah, di VirtualBox host only network ini diklik kanan, pilih properties, kemudian rekan-rekan pilih internet protokol version 4, diklik 2 kali. Ini diklik 2 kali. Nah, ininya pastikan terhubung ke IP address ARD pusat 192.168.0.101. Ini tinggal diklik aja, nanti otomatis muncul. Nah, baru setelah ininya sesuai seperti ini, diklik OK. Nah, ini pengaturannya sudah selesai. Ini pengaturannya sudah selesai dan ARD siap untuk dijalankan. Tinggal diklik start. Oke, rekan-rekan tinggal tunggu, pastikan sampai muncul di sini IP address pusat yang 192.168.0.102 atau 0.101. Nanti tinggal di searching di Google atau di Mozilla Firefox atau bisa di Internet Explorer, dimanapun itu di pencarian itu bisa diketik alamat yang nanti akan muncul di sini. Oke, saya akan coba masuk di Chrome. Pastikan ini sudah muncul, sudah keluar alamat IP address. Nah, ini IP address yang akan kita ketikkan di Chrome. Kita sudah berhasil masuk ke ARD. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang masih mungkin kebingungan yang bagaimana cara instalasi VDA di VirtualBox. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.